Selamat siang Pak Andi. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai deskripsi perancangan perangkat lunak untuk Siatam. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Stephen William Bully, kemudian Cornelius Filippo Julianto, Brumentius Daneswara, dan Joshua Ivan. Nah, yang pertama, jadi dokumen perancangan perangkat lunak atau DPPL ini merupakan dokumen yang berisi informasi yang dibutuhkan oleh pengembangan perangkat lunak untuk merancang produk perangkat lunak Siatam. Dokumen ini berisi rincian bagaimana perangkat lunak akan dikembangkan, yaitu meliputi arsitektur perangkat lunak, dekomposisi data, deskripsi antarmuka, dan informasi pendukung lainnya. Nah, tujuan ditulisnya dokumen ini adalah untuk deskripsi perancangan lunak Siatam yang meliputi antarmuka eksternal dan atribut perangkat lunak. DPPL Siatam ini juga mendeskripsikan batasan perancangan perangkat lunak. Dokumen ini tentunya ditulis untuk pihak Siatam agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Selanjutnya ruang lingkup. Produk perangkat lunak Siatam yang akan dihasilkan menggunakan DBMS Microsoft Access dan dilengkapi dengan report generator. Kemudian manfaat dari dibuatnya Siatam ini adalah pertama, agar dapat mencatat pembelian yang dilakukan pembeli, mencatat pengadaan obat yang dilakukan apoteker, dan menampilkan laporan yang dilakukan apoteker. Nah, perangkat lunak Siatam dibuat dan dikembangkan dengan tujuan untuk yang pertama, menangani pengelolaan pembeli, pengelolaan obat, dan pengelolaan apoteker. Kedua, menangani pengadaan obat dan pengelolaan obat. Ketiga, menangani pengelolaan penjualan dan pembelian obat. Dan yang terakhir, menangani pengelolaan laporan untuk kepala gudang dan owner. Selanjutnya adalah definisi akronim dan singkatan. Itu dapat dilihat sendiri definisi-definisinya dan singkatan-singkatannya seperti Siatam dan DPPL. Dan selanjutnya adalah referensi-referensi yang kami gunakan sehingga DPPL ini dapat terpenuhi. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Atma Medica merupakan sebuah perangkat lunak yang dikembangkan untuk membantu pengelolaan sistem informasi berbasis mobile dan desktop. Sistem ini diharapkan dapat membantu apotek Atma Medica untuk membangun sistem informasi yang dapat menangani proses jual beli obat di apotek tersebut. Sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah aplikasi desktop dan aplikasi mobile. Yang aplikasi desktop dapat dijalankan pada platform Windows 7, 8, 10, dan XP. Sedangkan platform mobile dapat berjalan melalui Android. Untuk perangkat lunak berbasis desktop, environment pemrogramannya menggunakan Microsoft Visual Studio dan kemudian Microsoft Access sebagai database. Dan untuk yang mobile menggunakan Oracle sebagai database dan Android Studio dengan basis bahasa Java untuk pemrogramannya. Pada perangkat lunak ini digunakan 3 tier architecture untuk memisahkan presentation logic dengan application logic-nya. Nah, ini dapat dilihat owner, kasir, kepala gudang, dan apoteker ini dapat mengakses server apotek dan kemudian server apotek tersebut akan dimasukkan di internet agar dapat diakses juga oleh apotek, owner, pembeli mobile, dan yang lainnya. Dan lanjut. Terus sesuai gambarnya, arsitektur perangkat lunak itu dibagi menjadi 3 layer, yaitu presentation logic, application logic, dan access logic. Ini adalah gambarnya, jadi ada 3 layer. Nah, sekian dari presentasi saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan perancangan rinci, di mana di sini bisa dilihat ini adalah kelas diagram, di mana ada form-formnya merupakan pengelolaan obat, pengelolaan laporan, login, lalu ada pembayaran, pembelian. Dan di lainnya adalah entitas-entitas yang dibutuhkan yang terkait dengan formnya. Kemudian di bawahnya ada penjelasan deskripsi tentang fungsi-fungsinya serta entitasnya. Jadi ada form pengelolaan obat, di mana form ini tidak memiliki atribut karena tidak menyimpan atribut apapun. Namun di sini ada fungsi kelola obat, di mana fungsi ini akan mengoutputkan show data obat. Jadi akan menampilkan data-data obat yang dikelola di dalam sistem ini. Kemudian ada entitas apoteker, di mana di sini akan menyimpan nama, umur, tanggal mulai, dan nomor pegawai. Lalu untuk deskripsinya, dari fungsi-fungsinya itu ada get nama.
get nama ini dari fungsinya get ini untuk mengambil atau mengambil value dari sebuah variabel. Jadi get nama itu mengambil value dari variabel yang nama dari apotekernya siapa. Fungsi get umur mengambil value dari umur apotekernya. Mulai juga sama. Lalu ada juga fungsi set. Jadi set nama ini digunakan untuk mengeset namanya atau menginputkan namanya apotekernya. Juga sama ini seperti itu. Lalu pada entitas setelahnya ada nama atributnya, ada nama, ID pembeli. Ini yang disimpan adalah sebagai berikut. Lalu fungsinya juga sama, untuk get itu juga mengambil value-nya. Lalu untuk set itu untuk menginputkan value-nya ke dalam sebuah variabel. Pembelian obat juga sama, atributnya kode, tanggal, total harga, fungsinya mirip-mirip. Lalu ada obat juga demikian, fungsinya juga hampir mirip, ada get, ada set di sini. Lalu rincian obat, ini ada nama obat, harga, sediaan, supplier, pabrik. Di sini juga ada fungsi get untuk mengambil value-nya. Lalu di sini juga ada fungsi set untuk menginputkan. Pengelolaan juga sama, ada fungsi get, ada fungsi set. Kepala gudang juga demikian, yang disimpan adalah nama dan nomor pegawai. Lalu untuk pengelolaan laporan, ada nama apoteker, nama kasir, nama pelanggan, dan sebagainya bisa dilihat di sini. Dan di sini ada fungsi input update laporan, di mana inputnya itu menginputkan semua atribut yang itu nama apoteker, nama bla 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 ini, dan nomor laporan terakhirnya. Dia tidak mengeluarkan output karena dia akan meminta input. Lalu untuk mendapatkan outputnya akan menggunakan get nom. Di sini melihat laporan, show data laporan juga. Lalu untuk kasir juga sama, nge-set umur, set mulai, get-nya juga mengambil value-nya. Lalu untuk form login, semua form yang ada di sini tidak memiliki atribut karena semua form tidak menyimpan atribut apapun. Namun semua form mempunyai input, yaitu di sini kalau form login itu inputnya username dan password. Kalau output ya validasi. Validasinya apakah benar atau tidak. Juga sama, ini info set dan get-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan data. Pertama saya akan menjelaskan tentang dekomposisi data. Nah, dekomposisi data ini berisi tabel-tabel yang ada dalam relasi basis data di dalam database server sistem Siatam. Nah, di sini terdapat 13 tabel ya. 13 tabel yang ada dalam sistem relasi basis data. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, saya akan mengambil contoh satu atau dua tabel. Nah, saya pertama ambil contoh tabel kasir. Di sini ada tabel kasir. Dia memiliki atribut-atribut yang ada di dalamnya itu terdapat dalam kolom nama field. Jadi nama field ini berisi atribut-atribut yang ada dalam tabel kasir. Itu ada 4 atribut. Atribut itu adalah kolom yang ada dalam tabel ya teman-teman. Nah, tipe datanya itu berbeda-berbeda. Ada varchar, ada number, ada date. Varchar itu artinya string atau semua karakter yang bisa dimuat. Number itu artinya angka, date itu artinya tanggal. Selanjutnya ada null dan not null. Null dan not null ini artinya ketika diisi apakah tabel itu boleh kosong ketika diisi apakah atribut itu baris itu boleh dikosongkan atau tidak. Nah, ketika diisi null, berarti di sini ketika kita mengisi atribut ini dalam baris itu boleh kosong. Tapi kalau not null, atribut ini tidak boleh kosong. Jadi wajib diisi ketika kita mengisi data ini, atribut ini wajib diisi. Kemudian constraint. Constraint ini ada primary key, ada foreign key, dan lain-lain. Nah, constraint ini ketika tidak diisi berarti itu adalah atribut umum atau atribut biasa. Nah, ketika disebut primary key artinya itu dia adalah atribut inti atau atribut utama yang menjadi karakter tabel, salah satu tabel. Misalnya kasir, berarti nomor pegawai itu adalah atribut utamanya atau atribut yang menjadi atribut utama dalam tabel kasir. Nah, karakter primary key ini adalah salah satunya sub primary key dan satu baris primary key dan baris lainnya tidak boleh sama. Jadi misalnya dalam tabel kasir memiliki 5 nomor pegawai, kelima-limanya harus berbeda. Itulah karakter primary key. Lanjut ke range atau range nilai. Nah, di sini ada 255, ada 10 dan ada yang kosong.
Nah, 255 ini artinya dia dapat memuat 255 karakter. Sedangkan kalau kosong, itu artinya kita tidak dapat memprediksikan berapa karakter yang bisa dimuat. Jadi bebas. Itu terdapat pada tipe data date. Default ini adalah nilai yang diset secara otomatis ketika atribut itu dikasih kosong. Nah, dalam relasi ini, semua tabel default dikosongkan. Jadi di sini tidak ada nilai default yang harus diset untuk ketika tabel itu atribut itu tidak isi. Jadi tidak ada satu nilai yang diset secara otomatis. Nah, kemudian keterangan. Keterangan ini adalah keterangan khusus dari atribut. Nah, dalam relasi ini juga tidak ada keterangan khusus dari atribut-atribut tersebut. Nah, kita lanjut. Di sini juga ada foreign key ya, teman. Kita lihat di tabel kedua, tabel melakukan. Saya langsung ke foreign key-nya saja. Foreign key itu artinya salah satu atribut yang menghubungkan relasi antara satu tabel dan tabel lainnya. Nah, foreign key ini karakternya wajib menjadi primary key di tabel lain. Misalnya username di sini, dia wajib menjadi primary key di tabel lainnya. Nah, username ini kan ada di atribut login. Nah, dia wajib menjadi primary key di tabel login untuk bisa membangun relasi dengan tabel melakukan tadi di tabel 2 untuk menjadi foreign key-nya. Jadi foreign key ini wajib menjadi primary key di salah satu tabel rujukannya. Nah, untuk menjelaskan lanjutannya, kita lanjut ke PDM-nya. Nah, di sini ada gambar PDM-nya. Di sini saya akan langsung menjelaskan relasinya. Di sini ada misalnya kasir, apoteker, kepala gudang, owner, dan login. Dan tabel penghubungnya adalah melakukan. Nah, di sini contoh secara garis besarnya adalah ketika kasir melakukan login, tabel melakukan ini akan menyimpan riwayat-riwayat login yang terjadi dan apa yang terjadi di sana. Misalnya apakah login itu berhasil atau login itu gagal, disimpan dalam atribut validasi. Nah, kita bisa melihat ada primary key dari tabel kasir, apoteker, kepala gudang, owner yang menjadi atribut di tabel melakukan. Dan username dari tabel login juga menjadi atribut di tabel melakukan, di mana dia akan menyimpan riwayat username yang diinputkan dan nomor pegawai, entah itu kasir, apoteker, kepala gudang, atau owner yang masuk, dan menyimpan juga validasinya apakah berhasil atau tidak. Nah, kita bisa melihat juga ada tulisan-tulisan hitam yang kecil, itu artinya dia menjadi primary key dan foreign key yang dituju, yaitu misalnya username. Username itu ada primary key dari login dan menjadi foreign key di tabel melakukan. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Oke, ya, sekarang saya akan melanjutkan untuk perancangan antarmuka. Nah, ini yang pertama ini ada antarmuka kelola data obat. Nah, ini fungsinya itu untuk memungkinkan administrator melakukan tambah, ubah, hapus, cari, dan menampilkan data obat yang tercatat dalam sistem informasi. Untuk inputnya ada kode obat, nama obat, satuan, jenis, golongan, pabrik, harga, jumlah minimal, dan tanggal kadaluarsa. Lalu antarmuka yang kedua, pembelian obat. Ini antarmukanya seperti ini ya. Ini fungsinya untuk melakukan tambah, hapus, tampil, dan menampilkan data obat, serta menghitung total pembelian yang tercatat dalam sistem informasi. Input yang digunakan, kode obat, nama obat, satuan, jenis golongan, tanggal pembelian, nama pembeli, ID pembeli, nomor resep, dan jumlah. Untuk antarmuka ketiga ada pengadaan obat. Nah, pengadaan obat ini fungsinya agar memungkinkan administrator untuk melakukan pengadaan obat baru yang dimasukkan dalam sistem informasi. Inputnya ada kode obat, nama obat, satuan, jenis, golongan, pabrik, harga, jumlah, dan tanggal kadaluarsa. Keempat, antarmuka login. Nah, ini tuh untuk memungkinkan administrator untuk masuk ke dalam sistem informasi. Input yang digunakan adalah username dan password. Kemudian untuk pengelolaan data, ini memungkinkan administrator untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan dari data-data yang didapat. Inputnya ada nomor laporan, nama apoteker, nama kasir, nama pelanggan, nama obat, kode obat, jenis obat, jumlah obat, total harga, dan total pendapatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.